Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Master Sekte dia terlihat sangat senang ketika dia pada akhirnya berhasil menjatuhkan Zauvan masuk ke dalam danau yang tidak berdasar. Dan di sini untuk Master Sekte setelah dia juga berhasil menangkap 3 bocah-bocah yang datang bersama dengan Zauvan, dia juga berniat untuk mencari tahu dari mana bocah-bocah ini berasal. Tapi dia akan melakukannya nanti setelah festival besar yang akan terjadi dalam waktu 3 hari lagi. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Zauvan di dalam danau tidak berdasar, ternyata dia menyiapkan sebuah teknik transformasi iblis yang merupakan sebuah teknik kuno yang akan menjadikan kekuatan yang ada di sekitaran dari dirinya menjadi miliknya sendiri. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian di sini Master Sekte dia kembali mengumpulkan para tetua dan juga para murid-murid untuk dapat berkumpul di tepi danau tidak berdasar. Dan di sini untuk Master Sekte dia mengatakan kalau acara ini akan segera dimulai. Tapi sebelum melakukannya dia juga ingin tahu dulu siapa bocah-bocah ini. Mari kita cari tahu dari mana bocah-bocah ini berasal, bagaimana bisa mereka menerobos masuk sampai ke tempat ini. Ucap dari Master Sekte di hadapan 3 bocah yang sebelumnya telah tertangkap. Di sini Master Sekte dia pun bertanya siapa mereka dan dari mana asal mereka. Tapi di sini tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan sesuatu yang membuat Master Sekte dia pun juga tidak ambil pusing, di mana dia mengatakan tidak masalah jika bocah-bocah ini tidak mau berbicara, dia cukup mengirimkan seseorang untuk mencari tahu siapa bocah-bocah ini. Ucap dari Master Sekte. Dan dalam masalahnya kini Master Sekte dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata bocah-bocah ini masuk melalui sebuah lorong yang telah mereka miliki. Lorong rahasia yang terhubung dengan kerajaan Quanrong yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi para tetua. Di sini para tetua mereka pun syok ketika ternyata bocah-bocah ini tahu tentang lorong rahasia yang dimiliki oleh sekte mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh sampai diketahui oleh pihak luar, yang membuat orang tua ini dia pun bertanya bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan dia juga bertanya apakah jangan-jangan di luar sana raja dari Quanrong telah tahu tentang lorong rahasia ini. Ucap dari orang tua ini. Namun di sini untuk Master Sekte dia pun membenarkannya, di mana dia mengatakan kalau Kaisar Quanrong pasti tahu tentang lorong ini. Hanya saja sepertinya orang tua itu dia tidak mau ambil pusing, dan sepertinya orang tua itu dia menutup matanya. Tapi sayangnya saat ini semua telah terungkap. Ucap dari Master Sekte. Di sini Master Sekte dia juga mengatakan ketika lorong ini telah terungkap, artinya ini akan membuat reputasi yang dimiliki oleh kerajaan Quanrong akan hancur. Begitu juga dengan reputasi yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Dan di sini Master Sekte dia juga mengatakan jika saja berita ini tentang lorong ini sampai tersebar ke dunia luar dan sampai diketahui oleh sekte Xuanlong, tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya. Jadi dia harus membungkamnya, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh salah seorang tetua, di mana orang tua ini dia mengatakan kalau sebelumnya Zauvan dia datang dari kerajaan Quanrong. Dia masuk melalui lorong Quanrong yang artinya mereka hanya perlu menghancurkan kerajaan Quanrong dan menyalahkan ini semua adalah ulah dari Zauvan. Di sini orang tua ini dia mengatakan dan juga memberikan sebuah skenario. Nah, dia mengatakan kalau sebelumnya Zauvan dia datang dari Quanrong dan dia membuat kekacauan di Quanrong dan dia menghancurkan kerajaan Quanrong, yang membuat mereka yang berasal dari sekte binatang buas sebagai sekte pelindung. Mereka datang melindungi sekte Quanrong yang pada akhirnya mereka terlibat di dalam pertempuran melawan Zauvan yang akhirnya mereka menghancurkan Zauvan. Dan itu adalah skenario yang akan didengar dunia luar. Ucap dari orang tua ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh Pangeran ke-6. Di sini Pangeran ke-6 dia pun sangat marah dan dia mengatakan kalau orang-orang dari sekte binatang buas mereka semua adalah sosok orang tua yang pengecut dan juga tidak tahu diri. Berani-beraninya berpura-pura menjadi orang suci, tapi nyatanya mereka semua adalah iblis, bahkan lebih buruk daripada iblis. Padahal sekte binatang buas mengklaim kalau mereka berasal dari sekte kebenaran, tapi nyatanya mereka lebih buruk dibandingkan dengan sekte-sekte iblis. Ucap dari Pangeran ke-6. Di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau suatu hari nanti kebusukan yang dimiliki oleh sekte binatang buas pasti akan tersebar ke dunia luar, yang akan membuat sekte binatang buas benar-benar akan dihancurkan dan dilenyapkan dari wilayah barat. Ucap dari Pangeran ke-6 sebelum BAM! Dia dihajar oleh seorang tetua. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau mereka bocah-bocah ini tidak lagi memiliki sebuah kekuatan. Lantas bagaimana caranya kau bisa berbicara tinggi seperti itu? Ucap dari orang tua ini.
Namun mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang tua, Master Sekti dan juga Pangeran ke-6 membuat Lian Er yang mendengarnya dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Kenapa? Kenapa terungkapnya sebuah lorong sampai membuat kekacauan sampai seperti ini? Kenapa hanya sebuah lorong sampai mereka berniat untuk dapat menghancurkan seluruh kerajaan Quanrong? Tanya dari Lian Er yang membuat Liu Feng dia pun panik dan dia meminta kepada adiknya untuk diam dan jangan ikut campur dengan urusan yang tidak perlu mereka campuri. Tapi mendengar itu semua membuat Master Sekte yang mendengarnya dia pun berpikir kalau sepertinya Lian Er ini masih terlalu polos. Ternyata masih ada bocah yang naif dan juga tidak tahu diri. Kau datang ke tempat ini, aku pikir kau tahu akan situasinya, tapi ternyata sepertinya kau terlalu polos. Ucap dari Master Sekte yang membuat Liu Feng dia pun panik ketika adiknya mulai ikut campur di dalam sesuatu yang tidak mungkin harus mereka ikuti. Di sini Liu Feng dia pun mengatakan kepada Master Sekte kalau mereka tidak tahu tentang apapun yang ada di tempat ini. Jadi tolong jangan libatkan mereka semua. Tapi mendengar Liu Feng yang mulai panik membuat mereka orang-orang dari sekte binatang buas mereka pun tertawa. Mereka pun mengatakan kalau sepertinya bocah-bocah ini sungguh sangat polos. Namun di sini untuk Pangeran ke-6 ketika mendengar Lian Er yang sepertinya tidak tahu akan situasinya membuat Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau ini adalah sebuah rahasia besar yang dimiliki oleh kerajaan Quanrong dan juga sekte binatang buas. Dan siapapun yang terlibat dengan rahasia ini maka mereka harus segera dibungkam. Tidak peduli mereka yang berasal dari kerajaan Quanrong ataupun mereka yang berasal dari sekte binatang buas. Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat Master Sekte dia pun membenarkannya. Di sini Master Sekte dia mengatakan tidak peduli siapa mereka dan apa hubungan mereka dengan kerajaan Quanrong, mereka semua harus segera dibungkam. Ucap dari Master Sekte yang membuat Lian Er dia pun shock. Dia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, kenapa masalah lorong sampai sebesar ini. Tapi untuk Pangeran ke-6 dia pun saat ini terlihat sangat-sangat bersedih. Dan saat ini Pangeran ke-6 dia juga sangat-sangat frustasi. Padahal awalnya dia mengira kalau Zhao Fan dapat membantu dirinya melenyapkan sekte binatang buas. Padahal ini semua hanya tinggal sedikit lagi. Tapi ternyata itu semua gagal ketika Zhao Fan pada akhirnya dia jatuh ke dalam rencana yang dimiliki oleh orang-orang jahat ini. Pikir dari Pangeran ke-6. Namun di tengah-tengah itu juga di sini Master Sekte dia pun ternotis ketika dia melihat kalau ternyata bulan purnama juga telah muncul yang membuatnya pun senang kan ternyata danau ini yang awalnya gelap mulai tiba-tiba aja berubah menjadi bening dan pada akhirnya danau ini terbuka. Danau suci ini benar-benar terbuka yang membuat Master Sekte dia pun senang karena pada akhirnya ritual besar akan segera terjadi. Di sini Master Sekte dia mengatakan ketika bulan purnama muncul maka danau berbahaya ini akan berubah menjadi danau kultivasi yang sungguh luar biasa dan satu hari berkultivasi di tempat ini maka setara dengan berkultivasi selama 1 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa dan ini adalah hadiah yang diberikan oleh surga kepada sekte binatang buas. Ucap dari Master Sekte dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua yang ada di sebelahnya. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau ini adalah waktu yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi buang-buang waktu. Ucap dari orang tua itu. Namun salah satu dari mereka juga melihat kalau ternyata ada wanita di antara mereka semua yang membuat orang tua ini dia pun menyarankan kepada Master Sekte untuk menjadikan Lian Er sebagai bahan kultivasi ganda. Dan itu akan membuat Master Sekte dia mendapatkan energi yang jauh-jauh lebih banyak yang membuat kini Lian Er dia pun langsung ditangkap oleh salah seorang tetua dan dia pun kini menyerahkan Lian Er kepada Master Sekte. Dan yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan kepada Lian Er kalau saat ini Lian Er dia sungguh sangat beruntung karena pada akhirnya dia mendapatkan kehormatan untuk dapat melayani Master Sekte. Ucap dari orang tua ini. Namun melihat adiknya yang akan dijadikan bahan persembahan tentunya membuat Liu Feng dia pun panik dan dia pun mengatakan kalau saat ini sekte binatang buas adalah sekte yang berada di jalan kebenaran dan merupakan sekte yang terhormat. Bagaimana mungkin melakukan hal gila seperti ini? Ucap dari Liu Feng. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Liu Feng, dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Liu Feng dan dia mengatakan kalau ini semua tidak ada gunanya. Lagi pula mereka yang ada di tempat ini tidak akan mungkin dapat menyebarkan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini karena tidak ada satupun dari mereka yang akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan dia juga mengatakan apapun yang ia katakan di tempat ini itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak dan mereka yang tidak mungkin dapat bertahan hidup lantas apa yang mungkin bisa mereka lakukan. Ucap dari Master Sekte dan untuk Master Sekte dia kini mendekati Lian Er dan dia langsung membukanya dan ketika dia melihat apa yang dimiliki oleh Lian Er membuatnya pun sungguh sangat antusias.
alias Ho. Sungguh luar biasa, mantap, ping, ucap dari Master Sekte. Namun melihat adiknya yang diperlakukan seperti ini membuat Liu Feng dia pun panik dan dia pun meminta kepada Master Sekte untuk segera melepaskan adik perempuannya. Sedangkan untuk Lian Er dia hanya bisa berteriak dan juga memohon ampun dan juga meminta bantuan dari Zafan. Tapi itu membuat Master Sekte dia pun senang ketika Lian Er justru malah meronta-ronta meminta bantuan dari Zafan dan dia mengatakan kalau Zafan saat ini tidak akan mungkin ada di tempat ini. Dan dia juga mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal kan saat ini Zafan dia telah menjadi pupuk. Dan kau masih meminta bantuan dari dirinya, sungguh sangat menyedihkan. Apakah kau ingin arwahnya yang menyelamatkan dirimu? Ucap dari Master Sekte yang akan segera menikmati Lian Er. Sedangkan di sudut lainnya ketika mereka sedang sibuk-sibuknya, ternyata di dalam danau muncul gelembung-gelembung sesuatu dari dalam danau itu yang membuat kini salah satu dari mereka pun menotis kalau sepertinya ada yang tidak beres, yang membuat kini salah satu dari mereka pun melaporkan kepada Master Sekte kalau sepertinya terjadi sesuatu di danau itu yang membuat Master Sekte dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy. Dah itu aja dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you. Harusnya jawaban jangan muncul dulu, nanti aja munculnya ketika udah selesai kultivasi ganda baru muncul jawaban gitu. Harusnya gitu bang. Jangan pas lagi kayak gitu tiba-tiba muncul kan nanggung bang, dikit lagi loh. Waduh. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.